Baik, kita mulai. Dari Sintang jalan ke Kelam. Kemupak bertemu Pak Bokas. Perkenankan saya ucapkan salam. Mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Roy Gatadi Nurmansyah, SOS MAP, selaku Kepala UPTD Puskesmas Kebon. Yang saya hormati Bapak LP Juliansa, MSI MKes, Bapak Sohibun, SKM MKM, dan Ibu Nurul Koirun Nisa, SKep MKep, selaku dosen pembimbing lapangan. Yang terhormat SPL UPTD Puskesmas Kebon, Ketua UKM Pengembangan dan Esensial, pemegang program, Pak Kades atau perangkat desa, kader kesehatan, serta teman-teman kalian yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di Aula UPTD Puskesmas Kebon. Dalam rangka seminar hasil laporan PBL 2 mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Tingkaran Sintang di UPTD Puskesmas Kebon. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu kami ingin memaparkan hasil analisis situasi masalah kesehatan di 3 desa, yaitu Desa Kebon, Desa Merpak, dan Kelam Sejahtera. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelumnya perkenankan saya Yunike selaku MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara yang pertama pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, doa, pemaparan hasil PBL 2, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup dan disertai dengan foto bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas dipersilakan.
Hadirin silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Roy Martadi Nurmansyah SOS MAP selaku Kepala UPTD Puskesmas Subang. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dari Istikara Persitan, PLB ada Bu Nurul, ada Pak Sohibul, kemudian penanggung jawab program UKM esensial dan pengembangan di Puskesmas Kebon, penanggung jawab program, petugas desa serta SPL ya, staf bimbing lapangan UPTD Puskesmas Kebon dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula UPTD Puskesmas Kebon dalam rangka seminar hasil ya, seminar hasil PBL 2 yang sudah adik-adik mahasiswa laksanakan di 3 desa, ada di desa Merpa, ada di desa Kelam Sejahtera, dan di desa Kebon sendiri. Adapun dari kegiatan ini yang dapat kami atau saya pribadi dan sebagai pimpinan harapkan adalah mendapatkan data lapangan yang sesuai dan bisa disandingkan dengan data yang ada di puskesmas sebagai nanti untuk menentukan tindak lanjut masalah-masalah kesehatan yang ada di desa. Nah, yang pasti seperti saya sampaikan sebelumnya pada adik semua, dalam kegiatan lapangan ini pasti menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan teori-teori yang didapat di kampus, kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang seharusnya. Tapi sekali lagi saya sampaikan tempo hari bahwa intuisi dan inovasi serta inisiatif dari mahasiswa itu sendiri harus tetap ada, karena bagaimanapun segala sesuatunya tanpa inisiatif dari mahasiswa dan kita yang bertugas di lapangan juga tidak akan menemukan atau mendapatkan hasil jika kita tidak berinovasi ya. Nah, karena keadaan di lapangan itu tidak pasti sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua adalah bisa membangun komunikasi yang bersama dengan masyarakat setempat, dan saya rasa itu sudah dilakukan semua, dan sampai saat ini saya belum ada menemukan keluhan yang sangat berarti ya. Kalau sedikit ada Bapak Ibu pembimbing, dosen pembimbing, tapi secara keseluruhan saya nilai baik. Cuma ada memang keluhan dari SPL malah kemarin, kalau dari SPL-nya ada dari mahasiswa ini kurang responsif dan seperti itu. Cuma yang masalahnya apa juga saya tidak terlalu mendetail dan laporan ke saya tidak ada yang harusnya tidak terbukti, cukup selesai sampai di SPL dan mahasiswa. Ini masalah yang sudah selesai. Saya pikir itu hanya diskomunikasi saja ya, kurang pemahaman atau kurangnya interaksi itu saja. Tapi dari data segala macam sudah tersedia dengan baik. Ya, intinya saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menggali lebih dalam informasi-informasi yang ada di masyarakat, terutama masalah-masalah kesehatan yang harus ditangani dengan segera oleh puskesmas. Dan saya berharap juga nanti pada pihak akademik ya, pada Istikara Sintan dapat berperan serta secara aktif dan dapat bekerja sama dengan kami dalam bentuk penelitian, kemudian dalam bentuk menangani masalah di lapangan, dan ya siapa tahu nanti seperti yang sebelum-sebelumnya kita meminta bantuan dari pihak kampus Istikara, baik dari alumni maupun dari mahasiswa yang aktif serta dosen-dosennya untuk dapat bekerja sama dalam penanganan masalah kesehatan yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebon. Dan dalam hal ini saya juga menanggapi positif kegiatan ini, semoga dapat berlangsung untuk kedepannya ya, tetap bisa bekerja sama dengan kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Istikara yang telah memilih kami sebagai tempat studi bagi mahasiswa
mahasiswa sekitar. Semoga kerjasama ini tetap berlanjut dan bisa menjadi ladang amal dan ladang ilmu bagi kita semua. Harapan saya bagi adik-adik mahasiswa jangan sungkan untuk menyampaikan hasil laporannya, walaupun nanti belum tentu semua bisa kita tindak lanjuti. Paling tidak kita sudah mempunyai data dasar, data awal untuk disandingkan dengan data yang sudah ada untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam penanganan masalah kesehatan. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk melaksanakan PBL di wilayah kerja UPDD Puskesmas Lebong ya. Semoga dapat menambah ilmu dan pengalaman bagi adik-adik semua. Kemudian dalam kerjasama berbagai hal berkenan, saya secara pribadi mohon maaf ya kepada adik-adik semua. Kemudian semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Dosen pembimbing lapangan kepada Bapak LP Juliansa MSD MKes dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Bapak Roy Martadi Nurmansyah SOS MAP, penanggung jawab program UKM, Bapak Ibu dosen Pak Sohibun SKM MKM Nurul MKED, yang berbahagia mahasiswa dan kepala desa yang bisa hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa menghadiri acara atau pelaksanaan seminar hasil PBL 2 yang dilaksanakan pada hari ini. Kami dari kampus mewakili institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuasraya, khususnya pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Puskesmas yang sudah memberikan tempat lahan untuk kegiatan pengalaman belajar lapangan 2 yang sebelumnya sudah kita laksanakan kegiatan pengalaman belajar lapangan 1 untuk mengidentifikasi masalah kesehatan. Kemudian pada PBL 2 ini kemudian dilakukan intervensi terhadap masalah-masalah kesehatan yang ada di wilayah kerja UPDD Puskesmas Kubung ini. Tentu selama melaksanakan kegiatan PBL 2 ini ya tentu banyak baik yang sengaja dilakukan oleh mahasiswa atau kami sendiri ya dalam kegiatan, karena kita tidak hanya kegiatan di Puskesmas tapi juga di masyarakat ya, kita melakukan intervensi satu hari mungkin yang sebelumnya sudah mengidentifikasi masalah kemudian intervensi, kemudian hari ini kita akan melaksanakan seminar kegiatan yang sudah dilakukan hampir sekitar 1 bulan ya, hampir 1 bulan kita laksanakan. Memang ini adalah bentuk ketika belajar di kampus teoritis ya, kemudian di lapangan ya praktis. Jadi kita ingin mematchingkan, mencocokkan antara ketika belajar teori di kampus kemudian implementasi untuk belajar di lapangan atau di masyarakat itu sendiri. Tentu memang ada beberapa persoalan ya ketika kita melakukan intervensi, karena memang masalah kesehatan itu misalnya kalau kita lihat di Desa Merpak kemarin itu secara lihat airnya itu bersih, jadi hampir tiap rumah itu tidak ada jentik-jentik ya, tidak ada masalah. Tetapi ketika kita lihat di pekarangan ya, itu yang sepertinya ya banyak ya yang menampung jentik-jentik. Kemudian ketika kita melaksanakan intervensi di lapangan, tentu banyak pengalaman yang kita dapatkan dari mahasiswa, mungkin
di kampus itu tidak menghadapi masalah, mungkin lebih banyak duduk mendengar dan diam gitu ya. Nah, duduk dengar dan diam saja, mungkin ketika di lapangan kok berbeda kan gitu ya. Di lapangan tantangannya lebih berat, tantangannya lebih struggle-nya lebih kuat kan begitu ya. Nah, ketika berhadapan di lapangan, tentu ini merupakan pengalaman tersendiri bagi mahasiswa. Dan beberapa program kerjasama memang kami sangat terbuka ya, tadi sudah ditawarkan oleh Kepala Puskesmas. Memang kampus ini kan tidak hanya sekedar belajar, tapi juga meneliti dan mengabdi kan begitu ya. Jadi tidak hanya kegiatan pembelajaran di kampus, tapi kegiatan penelitian juga dilakukan, kemudian pengabdian juga dilakukan, pengabdian pada masyarakat. Maka kita kemarin dosennya juga turun gitu ya, dalam rangka untuk melaksanakan program pengabdian pada masyarakat. Ya, program pengabdian masyarakat ini wujudnya ya harus bersifat nyata ya adanya. Jadi harus bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perguruan tinggi tidak hanya sekedar sebagai menara gading, tetapi merupakan bentuk dari pelaksanaan kebutuhan apa yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga bisa menjawab tantangan kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi mudah-mudahan dalam jangka waktu yang panjang nanti sustainable kegiatan kita ini bisa dilaksanakan secara terus-menerus, termasuk juga nanti dosen mahasiswa itu bisa melaksanakan berbagai program pembelajaran, karena PBL ini adalah bagian dari pembelajaran. Kemudian nanti bisa dosen melakukan penelitian, dan harapan kita juga bisa melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas bantuan fasilitas dukungan selama kami melaksanakan PBL 2 ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan yang baik itu mendapatkan pahala keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kami. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk menyanyinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di aula UPTD Puskesmas Kebon ini untuk melaksanakan kegiatan seminar laporan hasil analisis lapangan kami. Ya Bapak, semoga seminar ini dapat bermanfaat bagi kami, terutama bagi kami sebagai mahasiswa, untuk PTD Puskesmas Kebon dan untuk desa. Allah Bapa di surga, kami serahkan kegiatan seminar kami ini ke dalam tangan kasih-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, supaya seminar ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kami harapkan. Allah Bapa di surga, hanya ini doa dan pertolongan kami demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Terima kasih memasuki acara inti, yaitu pemaparan hasil analisis situasi masalah kesehatan masyarakat di desa. Yang mana setiap tim berbeda desa berbeda pula masalah kesehatannya. Kepada tim 1, Saudari Luciana, saya persilakan. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Luciana Musrita, selaku perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil laporan PBL 2 kami mengenai analisis situasi masalah kesehatan masyarakat di Desa Kelam Sejahtera di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebon, Kabupaten Sintang tahun 2023. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan saya. Yang pertama, Erwin Nadun. Yang kedua, Abdi Ayu Lansari. Yang ketiga, Suncin.
teori maupun praktek. Tujuan khususnya, yang pertama, mahasiswa mampu mengenal daerah atau tempat PBL dengan baik sehingga mampu mengumpulkan, menganalisis data dasar atau basis data dan menganalisis situasi yang terkait dengan masalah kesehatan masyarakat yang dihadapi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, penyebab masalah kesehatan maupun mencari alternatif pemecahan masalah kesehatan dan melakukan intervensi serta menyusun rencana kerja operasional untuk intervensi. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan komunikasi kesehatan dengan baik dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan monitoring dan evaluasi dan rencana kerja yang dibuat dan intervensi yang dilakukan. Ya. Manfaat PBL memberikan pengalaman mahasiswa dalam menggali dan memahami permasalahan kesehatan masyarakat serta menyusun alternatif solusi dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Berpartisipasi secara aktif dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten, menjalin kerjasama antara pendidikan tinggi dengan pemerintah daerah setempat dan dinas teknis yaitu dinas kesehatan kabupaten dan jajarannya. Selanjutnya, keadaan geografis lokasi PBL. Desa Kelas Sejahtera merupakan salah satu desa dari 17 yang ada di Kecamatan Pelangpermai, Kabupaten Sintang. Desa Kelas Sejahtera sendiri dapat ditempuh dengan transportasi darat dan Desa Kelas Sejahtera merupakan salah satu desa di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebon. Batas wilayah administratif dan Desa Kelas Sejahtera yaitu bagian utara Desa Kebon, bagian selatan Desa Mempak, bagian timur Desa Karya Jaya Bakti, bagian barat Desa Jororang. Desa Kelas Sejahtera memiliki 4 dusun, yaitu yang pertama Dusun Ajak, yang kedua Dusun Tekang, yang ketiga Dusun Tekang 1, yang keempat Dusun Telaga Ajak. Selanjutnya itu keadaan demografi. Pada tahun 2023, penduduk Desa Kelas Sejahtera mencapai 217 kakak dan 844 jiwa dengan jumlah jiwa laki-laki sebesar 385 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 459 jiwa. Di Desa Kelas Sejahtera memiliki 4 dusun yaitu Dusun Ajak dengan jumlah kakak 39 kakak dan jumlah penduduk terbesar 134 jiwa. Kemudian di Dusun Telaga Ajak dengan jumlah kakak 44 kakak dan jumlah penduduk terbesar 150 jiwa. Kemudian Dusun Tekang 1 dengan jumlah kakak 76 kakak dan jumlah penduduk terbesar 357 jiwa. Kemudian yang terakhir Dusun Tekang dengan jumlah kakak 58 kakak dan jumlah penduduk terbesar 203 jiwa. Selanjutnya, keadaan ekonomi di Desa Kelas Sejahtera. Sumber penghasilan masyarakat penduduk Desa Kelas Sejahtera sebagian besar bergerak di bagian bidang pertanian dan perkebunan dan ada juga yang pekerjaannya di bidang swasta dan sebagainya. Selanjutnya, keadaan sosial budaya. Di Desa Kelas Sejahtera terdapat berbagai macam kegiatan warga yang bersifat sosial yang berfungsi untuk meningkatkan interaksi dan kekeluargaan masyarakat. Selanjutnya itu penetapan lokasi kasus. Lokasi atau desa lintas masalah pada PBL 2 ini adalah di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebon, terletak di Desa Kelas Sejahtera karena kami dilihat dari profil kesehatan UPTD Puskesmas Kebon tahun 2002 sebanyak 241 kasus. Kemudian di Desa Kelas Sejahtera kasus diare pada tahun 2022 sebanyak 12 kasus dan kasus diare pada tahun 2023 sebanyak 44 kasus. Jadi total kasus diare pada tahun 2022 dan 2023 di Desa Kelas Sejahtera sebanyak 56 kasus. Masalah kesehatan telah dipertimbangkan oleh staf SPL dan penyusun yaitu dari segi kegawatan kasus dan besarnya masalah di masyarakat.
penetapan prioritas masalah kesehatan, kami menggunakan metode teknik Remke. Dalam metode ini, penetapan prioritas masalah dilakukan dengan memberikan skor yang merupakan nilai skor berkisar 1 sampai 5. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah kepala keluarga PKK. Teknik pengambilan sampel dan besarnya sampel dilakukan dengan teknik perhitungan. Solving yaitu sampel random sampling. Sampel yang diambil di Desa Kelam Sejahtera, Kecamatan Kelam Permai, yaitu semua populasi. Untuk jumlah populasinya 217 yang terdapat di 4 dusun, yaitu Dusun Ajak 39 kakak, Dusun Telaga Ajak 44 kakak, Dusun Tekang 1 76 kakak, Dusun Tekang 58 kakak. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan kami gunakan untuk terjun ke lapangan mencari data primer, yaitu kami menggunakan rumus solving. Rumus solving. Sampel sama dengan jumlah populasi per 1 tambah jumlah populasi kali 10%. Sama dengan 217 per 1 tambah jumlah populasi dikali dalam kurung 0,01 pangkat 2 sama dengan 217 per 1 tambah 217 kali dalam kurung 0,01 pangkat 2 sama dengan 68 sampel. Jadi jumlah sampel yang kami dapatkan dari rumus solving sebanyak 68 sampel. Alternatif pemecahan masalah dan pembuatan plan of action. Kegiatan yang pertama, kami melakukan penyuluhan dan praktek pembuatan larutan gula garam di tempat umum pada tanggal hari Minggu 4 Februari 2024, tempat Balai Dusun Desa Kelam Sejahtera. Sasarannya masyarakat Desa Kelam Sejahtera. Yang kedua, kegiatan kami yaitu penyuluhan BPK Pelita Harapan pada tanggal hari Senin tanggal 5 Februari 2024 di gedung TK Pelita Harapan. Sasarannya adalah anak-anak TK dan guru TK. Yang ketiga, kegiatan kami yaitu penempelan poster di tempat-tempat umum pada tanggal hari Minggu 4 Februari 2024, tempat-tempat umum di Desa Kelam Sejahtera. Sasarannya adalah masyarakat Desa Kelam Sejahtera. Pisbon kami yaitu faktor pendorong yang berhubungan dengan diare adalah sikap dan perilaku petugas kesehatan. Faktor predisposisinya ada pengetahuan, sikap. Faktor pendukung ada tindakan pencegahan, sarana dan prasarana, dan lingkungan. Hasil dari analisis univariat. Distribusi kategori jenis kelamin pada responden. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak yaitu responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 48 orang dengan persen 70,6. Sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 20 orang dengan persen 29,4. Selanjutnya itu distribusi kategori umur. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan umur yang paling banyak yaitu responden berumur 26 sampai 45 tahun, yaitu sebanyak 42 orang dengan persen 61,8. Sedangkan responden berumur lebih dari 45
sebanyak 2 orang dengan persen 2,9. Selanjutnya yaitu distribusi diare. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi diare sebanyak yang terkena diare sebanyak 36 orang dengan persen 59,9, sedangkan yang tidak terkena diare sebanyak 32 orang dengan persen 47,1. Selanjutnya itu pada parabel pengetahuan atau distribusi kategori pengetahuan responden. Dari parabel pengetahuan di bawah ini kami menghitung berdasarkan uji normalitas, yaitu menggunakan nilai median. Untuk parabel pengetahuan nilai mediannya 6. Lalu penilaian kami berdasarkan jawaban responden yang benar lebih dari 6 adalah jawaban yang baik, dan sedangkan jawaban yang kurang dari 6 atau salah lebih dari 6 itu kurang baik. Jadi yang tergolong dalam yang baik itu sebanyak 36,8%, yang kurang baik itu sebanyak 63,2%. Pada tabel sikap atau distribusi kategori sikap responden, kami menggunakan uji normalitas, yaitu menggunakan nilai median. Untuk variabel sikap nilai mediannya 4. Lalu penilaian kami berdasarkan jawaban responden yang benar lebih dari 4 adalah jawaban yang positif, sedangkan jawaban responden yang jawaban benar kurang dari 4 atau jawaban yang salah lebih dari 4 merupakan jawaban negatif. Yang tergolong dalam yang negatif adalah sebanyak 55,9% dan yang positif sebanyak 44,1%. Selanjutnya yaitu pada parabel lingkungan atau distribusi kategori lingkungan responden. Pada parabel lingkungan ini kami menggunakan uji normalitas menggunakan nilai median 8. Lalu penilaian kami berdasarkan jawaban responden yang benar lebih dari 8, kami yang baik. Sedangkan jawaban benar kurang dari 8 atau jawaban salah lebih dari 8 merupakan jawaban yang kurang baik. Pada parabel lingkungan ini yang baik ada 60,3%, yang kurang baik ada 39,7%. Selanjutnya itu pada parabel sarana dan prasarana atau distribusi kategori sarana dan prasarana. Pada parabel ini kami menggunakan hasil uji normalitas yang menggunakan nilai median. Nilai mediannya 4. Yang benar lebih dari 4 yaitu mudah. Jawaban yang kurang dari 4 yaitu sulit. Jadi pada parabel ini yang mudah terdapat 63,2%, yang sulit ada 36,8%. Selanjutnya itu parabel sikap dan perilaku petugas kesehatan atau distribusi kategori sikap dan perilaku petugas kesehatan responden. Dari parabel sikap ini kami menggunakan hasil uji normalitas, yaitu menggunakan nilai median. Untuk parabel sikap dan perilaku petugas kesehatan ini mediannya 5. Lalu kami berdasarkan jawaban responden yang setuju lebih dari 5 merupakan sikap dan perilaku pelayanan kesehatan yang mendukung, sedangkan jawaban yang dari 5 atau tidak lebih dari 5 merupakan sikap pelayanan kesehatan yang kurang mendukung. Pada parabel ini yang sikap yang mendukung sebanyak 88,2%, yang kurang mendukung sebanyak 11,8%. Selanjutnya itu variabel distribusi kategori tindakan dan pencegahan pada responden. Pada parabel ini kami menggunakan hasil uji normalitas, yaitu menggunakan nilai median. Untuk parabel pengetahuan nilai mediannya 4. Lalu penilaian kami berdasarkan jawaban responden yang benar lebih dari 4 adalah jawaban yang baik, dan jawaban responden yang jawabannya benar kurang dari 4 atau jawaban salah lebih dari 4 merupakan jawaban yang kurang baik. Pada parabel ini yang baik terdapat 51,5%, yang kurang baik sebanyak 48,5%. Selanjutnya yaitu hasil uji bivariat. Analisis bivariat menggunakan chi-square tentang hubungan antara variabel
memiliki hubungan pada kejadian diare itu di mana nilai P-nya lebih kecil dari 0,05 dan yang tidak memiliki hubungan adalah nilai P-nya lebih besar dari 0,05. Pada variabel ini yang memiliki hubungan dengan kejadian diare yaitu pada variabel pengetahuan yang memiliki nilai P 0,004 dan yang kedua yaitu sikap yang memiliki nilai P 0,02 dan selanjutnya itu tindakan dan pencegahan yang memiliki nilai P 0,03. Intervensi yang kami lakukan yaitu penyuluhan tentang pencegahan diare di Balai Dusun Desa Kelam Sejahtera. Kegiatan penyuluhan di Balai Dusun Desa Kelam Sejahtera tanggal 4 Februari 2024. Tempat pelaksanaan Balai Dusun Desa Kelam Sejahtera. Target kami yaitu masyarakat setempat. Yang kedua yaitu penyuluhan tentang 6 langkah cuci tangan di TK Pelita Harapan. Kegiatan penyuluhan di TK Pelita Harapan yaitu tentang cuci tangan. Tanggal pelaksanaan 5 Februari 2024. Tempat pelaksanaan di gedung TK Pelita Harapan. Target kami yaitu anak-anak TK dan guru-guru. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari kami yaitu berdasarkan penelitian yang kami lakukan terdapat analisis situasi masalah kesehatan masyarakat di Desa Kelam Sejahtera di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong, Kabupaten Sintang tahun 2024. Maka kesimpulannya adalah identifikasi di lapangan beberapa masalah kesehatan di masyarakat. Masalah kesehatan yang diprioritaskan yaitu masalah diare, karena diare tergolong masalah kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat. Dari data sekunder dan analisis masalah kesehatan, maka faktor-faktor penyebab diare di Desa Kelam Sejahtera adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan pencegahan. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada penyampaian kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selanjutnya kepada tim 2, Saudari Astri Yuliana dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari MC yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Astri Yuliana dan bersama kedua rekan saya, yang pertama Presi Novianda dan yang kedua Utari Adika Aulina. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kami. Analisis situasi masalah kesehatan masyarakat ISPA di Desa Kebong di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong, Kabupaten Sintang. Yang pertama yaitu keadaan geografis dan demografis. Dapat kita lihat wilayah Desa Kebong menangani 13 desa binaan. Dari 17 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kelam, Desa Kebong terdiri dari 8 dusun, yaitu Dusun Kebong, Dusun Sungai Putau, Dusun Keleput, Dusun Kelam Raya, Dusun Sebungkam, Dusun Sungai Kelam, Dusun Daik, dan Dusun Jemelak Hulu. Luas wilayah Desa Kebong sekitar 2.600 hektar. Desa Kebong termasuk ke dalam Kecamatan Kelam Permai yang berbatasan langsung dengan beberapa desa sebagai berikut. Sebelah utara Desa Perpak, sebelah selatan Desa Bantuk, sebelah timur Desa Samak, sebelah barat Desa Main Jampung. Populasi dan sampel terkait ISPA. Populasi dalam analisis masalah kesehatan ini adalah seluruh masyarakat Desa Kebong yang berada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong pada tahun 2024 dengan jumlah populasi sebanyak 753 kakak. Sedangkan teknik pengambilan sampel dan besarnya sampel dilakukan dengan teknik perhitungan Lemeshow. Dan dapat kita lihat hasil perhitungan kami yaitu N dapat dikatakan dengan keterangan besar sampel, N besar populasi, Z kuadrat 1 kurang A per 2 dengan keterangan derajat kepercayaan 95% dengan nilai 1,96, D dengan keterangan presisi 10% dengan nilai 0,1, sedangkan P proporsi 50% dengan nilai 0,5.
Total sampel yang kami ambil yaitu sebanyak 85 sampel dari 753 kakak. Hasil kuesioner kami terbagi menjadi dua, yaitu hasil analisa univariat dan bivariat. Yang pertama yaitu hasil analisa univariat yang terdapat pada berdasarkan distribusi usia penduduk yang lebih besar kurang dari 35 tahun, sedangkan penduduk yang lebih kecil 44 lebih kecil dari 35 tahun sebanyak 56% dengan 48 responden, sedangkan penduduk yang lebih besar dari 35 tahun 44% dengan sebanyak 37 responden. Hasil analisis univariat yang kedua yaitu dengan indikator pendidikan penduduk di Desa Kebong terdiri dari 85 responden, sebanyak 51% berpendidikan rendah atau 43 responden, dan 49 penduduk berpendidikan tinggi sebesar 42 responden. Untuk hasil analisis univariat yang ketiga yaitu dengan indikator status pekerjaan penduduk di Desa Kebong dari 85 responden sebanyak 54% atau dengan senilai 46 orang responden penduduk di Desa Kebong bekerja, sedangkan sebanyak 46% atau dengan senilai 38 responden penduduk tidak bekerja. Dari 85 responden didapatkan data bahwa untuk indikator jenis kelamin penduduk di Desa Kebong dari 85 responden sebanyak 53% penduduk perempuan dengan senilai 45 orang responden. Untuk penduduk yang laki-laki 47% dengan sebanyak 40 orang responden. Dari indikator faktor genetik dari 85 responden sebanyak 80% atau 68 orang responden penduduk tidak berisiko ISPA, sedangkan 20% atau 17 responden penduduk berisiko terkena ISPA. Dari indikator faktor lingkungan penduduk di Desa Kebong dari 85 responden sebanyak 52% atau 44 responden dinyatakan lingkungan tidak sehat, sedangkan 48% atau 41 orang responden dinyatakan lingkungan sehat. Dari 85 responden indikator perilaku penduduk di Desa Kebong sebanyak 55% atau 47 responden penduduk dikategorikan berperilaku kurang baik, sedangkan 45% atau sebanyak 38 responden penduduk yang memiliki perilaku baik. Untuk indikator fasilitas pelayanan kesehatan penduduk di Desa Kebong dari 85 responden sebanyak 73% atau 62 responden penduduk merasa baik dengan pelayanan kesehatan, sedangkan 27% atau 23 responden penduduk merasa kurang baik dengan pelayanan kesehatan. Ini adalah hasil dari data bivariat kami. Hasil dari data bivariat terdapat 8 variabel, 5 variabel tidak ada hubungan dengan ISPA, yaitu yang pertama yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan yang ada hubungan dengan faktor risiko ISPA yaitu ada 2 variabel, yang pertama variabel perilaku dan lingkungan.
Di sini kami juga memiliki plan of action atau POA. Kami memiliki ada 5 plan of action. Yang pertama yaitu pemasangan poster bahaya ISPA di tempat umum. Yang kedua, pemasangan poster dilarang merokok di posyandu. Yang ketiga, pemasangan poster perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang keempat, pemasangan poster 6 langkah mencuci tangan. Serta yang terakhir, sosialisasi cuci tangan pakai sabun atau CTPS di TK Desa Kebo. Di sini juga kami ada intervensi atau implementasi alternatif pemecahan masalah yang kami lakukan di Desa Kebo. Yang pertama yaitu pemasangan poster bahaya ISPA di tempat umum, tempatnya itu di kantor desa dan posyandu Desa Kebo serta balai dusun yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. Untuk intervensi yang kedua yaitu pemasangan poster dilarang merokok di posyandu. Sasaran kami yaitu masyarakat desa, ibu dan anak. Tempatnya itu di kantor desa dan posyandu Desa Kebo serta balai dusun yang dilaksanakan di hari yang sama juga. Serta pemasangan poster perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yang kami lakukan juga di tempat yang sama dan di hari yang sama, serta pemasangan poster 6 langkah mencuci tangan yang kami lakukan. Sasarannya itu masyarakat desa dan staf perangkat desa. Tempatnya kantor desa dan posyandu Desa Kebo yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. Serta yang terakhir yaitu sosialisasi cara mencuci tangan pakai sabun atau CTPS di Desa Kebo. Sasarannya itu anak desa TK Buah Kana. Tempatnya Taman Kanak-kanak Buah Kana Desa Kebo yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. Dari kelompok kami memberikan kesimpulan yang pertama yaitu berdasarkan data sekunder yang diketahui masalah kesehatan ISPA atau infeksi saluran pernapasan dipengaruhi oleh variabel perilaku dan variabel lingkungan di Desa Kebo. Hal ini dibuktikan dengan uji statistik kedua variabel menunjukkan adanya hubungan kedua variabel tersebut dengan kejadian ISPA. Yang kedua yaitu dari data sekunder dan analisa masalah kesehatan, maka faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA di Desa Kebo. Oleh sebab itu tim PBL berkoordinasi dengan pihak Desa Kebo melakukan implementasi alternatif pemecahan masalah atau intervensi. Di antaranya ada 5. Yang pertama yaitu pemasangan poster bahaya ISPA. Yang kedua, pemasangan poster dilarang merokok. Yang ketiga, pemasangan poster perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dan yang keempat, pemasangan poster 6 langkah mencuci tangan. Dan yang terakhir, sosialisasi cuci tangan pakai sabun CTPS yang dilaksanakan pada hari Jumat di TK Buah Kana. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Selamat pagi. Terima kasih buat MC yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan hasil laporan dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Novia Albarista, yang kedua ada Oria dan Yunike. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Demam berdarah atau demam denggi adalah infeksi yang disebabkan oleh virus denggi. Virus ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Berdasarkan data menunjukkan bahwa kasus DBD secara global meningkat diperkirakan 390 juta setiap tahunnya di 100 negara. Di sini adalah menurut data Kementerian Kesehatan RI 2019 mencatat ada sebanyak 110,921 kasus DBD di Indonesia pada Januari 31 hingga Oktober 2019.
Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 2019 terdapat 2.798 kasus yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Data dari Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2017 terdapat ada 190 kasus dan 2018 sebanyak 86 kasus dan 2019 terdapat 219 kasus. Di sini dari data Situs PD Puskesmas Gebong pada tahun 2022 terdapat ada 12 kasus dan 2023 terdapat 154 kasus di Kecamatan Kelapa. Di sini ada tujuan, ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk mengetahui kejadian DBD di wilayah kerja UPTD Puskesmas Gebong 2023. Ada tujuan khusus. Yang pertama, untuk mengetahui identifikasi masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Gebong. Selanjutnya, untuk menetapkan prioritas masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Gebong. Lanjut, untuk mendeskripsikan hubungan pengetahuan, sikap, tindakan pencegahan, lingkungan, pelayanan kesehatan dan imunitas. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi DBD. Dapat kita lihat pada gambar ini. Yang pertama ada faktor manusia, yang kedua faktor nyamuk, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Di sini adalah penyebab demam berdarah. Menurut WASIDI 2009, penderita demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan dengan peredaran nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Biasanya nyamuk Aedes yang menggigit tubuh manusia adalah nyamuk betina. Sedangkan nyamuk jantannya suka dengan aroma yang manis pada tubuh-tubuhan. Di sini ada cara penularan DBD. Dapat kita lihat pada gambar ini. Yang pertama, nyamuk menghisap dengan DBD, kemudian nyamuk membawa virus menginfeksi manusia, kemudian membawa virus DBD untuk menginfeksi orang lain. Data. Di sini ada gambaran lokasi PPN 2. Di sini keadaan demografis, data penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin di Desa Merpak tahun 2023. Di sini ada golongan umur 0 sampai 14 tahun, laki-laki berjumlah 188 orang, perempuan berjumlah 197 orang, dan umur 15 sampai 54 tahun, laki-laki berjumlah 381 orang, perempuan berjumlah 359 orang. Di sini adalah umur 55 tahun ke atas, laki-laki berjumlah 33 orang, perempuan berjumlah 32 orang. Jadi keseluruhan yang ada di Desa Merpak menurut golongan umur sebanyak 1.160 orang. Nah, di sini adalah analisis univariat. Yang pertama, pengetahuan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dengan pengetahuan kurang baik sebanyak 36 orang atau 46,8%, dan untuk pengetahuan baik sebanyak 41 orang atau 53,2%. Lanjut, sikap. Untuk pengetahuan untuk sikapnya negatif sebanyak 39 orang atau 50,6%, dan untuk responden yang memiliki sikap positif sebanyak 38 orang atau 49,4%. Tindakan pencegahan. Untuk responden yang tidak melakukan tindakan pencegahan sebanyak 45 orang atau 58,4%, dan untuk responden yang melakukan tindakan pencegahan sebanyak 32 orang atau 41,6%.
Lanjut lingkungan. Untuk responden dengan situasi lingkungan kurang baik sebanyak 48 orang atau 62,3%, dan untuk lingkungan yang baik sebanyak 29 orang atau 37,7%. Pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dengan pelayanan kesehatan kurang baik sebanyak 46 orang atau 59,74%, dan responden dengan pelayanan kesehatan baik sebanyak 32 orang atau 40,7%. Selanjutnya ada imunitas. Di sini penelitian menunjukkan bahwa responden yang tidak berisiko sebanyak 57 orang atau 74,0%, dan untuk responden yang berisiko sebanyak 20 orang atau 26,0%. Nah, di sini ada analisis bivariat. Yang pertama, hubungan pengetahuan dengan kejadian DBD. Di sini pengetahuan yang baik terhadap kejadian DBD sebesar 9 orang atau 25,0%, dan pengetahuan baik sebanyak 16 orang atau 39,0%. Jadi uji statistik diperoleh nilai value sama dengan 0,286, artinya nilai P lebih besar dari nilai alpha 0,05. Dapat kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian DBD di desa Bapak. Lanjut, hubungan sikap dengan kejadian DBD. Di sini sikap negatif terhadap kejadian DBD sebanyak 12 orang atau 30,8%, dan memiliki sikap positif sebanyak 13 orang atau 34,2%. Hasil uji statistik diperoleh nilai value sama dengan 0,937. Artinya nilai P lebih besar dari nilai alpha 0,05. Disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara sikap dengan kejadian DBD di desa Bapak. Ini adalah hubungan tindakan pencegahan dengan kejadian DBD. Di sini yang tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap kejadian DBD sebesar 15 orang atau 33,3%, yang melakukan tindakan pencegahan sebesar 10 orang atau 31,2%. Diperoleh nilai value sama dengan 0,020, artinya nilai P lebih kecil dari nilai alpha 0,5. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tindakan pencegahan dengan kejadian DBD di desa Bapak. Sini hubungan lingkungan dengan kejadian DBD. Sini lingkungan yang baik, yang kurang baik terhadap kejadian DBD sebesar 18 atau 37,5%, dan lingkungan yang baik sebesar 7 orang atau 24,1%. Diperoleh nilai value-nya sama dengan 0,033. Artinya nilai P lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara lingkungan dengan kejadian DBD di desa Bapak. Yang hubungan pelayanan kesehatan dengan kejadian DBD. Di sini pelayanan kesehatan kurang baik sebesar 17 orang atau 36,9%, dan pelayanan kesehatan yang baik sebesar 8 orang atau 25,8%. Diperoleh nilai value sama dengan 0,043. Artinya nilai P lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Maka disimpulkan bahwa ada hubungan antara pelayanan kesehatan dengan kejadian DBD di desa Bapak. Yang terakhir, hubungan imunitas atau genetik dengan kejadian DBD.
Di sini imunitas yang tidak berisiko sebesar 19 orang atau 33,3%, dan yang imunitas yang berisiko sebesar 6 orang atau 30,0%. Jadi nilai p-value sama dengan 1,00. Artinya nilai P lebih besar dari nilai alfa sama dengan 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara genetik dengan kejadian DBD di desa Merbak. Nah, di sini ada plan of action atau POA. Yang pertama, edukasi pencegahan DBD. Dan yang kedua, pembagian bubuk abate. Yang ketiga, pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Dan yang keempat, pemasangan poster tentang pencegahan DBD. Jadi kesimpulan, berdasarkan analisis masalah dengan metode Raimke, maka ditentukan prioritas masalah kesehatan di desa Merbak yaitu penyakit demam berdarah. Yang kedua, berdasarkan data sekunder diketahui jumlah masalah kesehatan penyakit DBD di desa Merbak di tahun 2023 sebanyak 25 kasus. Maka tim PWL menentukan lokasi prioritas masalah adalah di desa Merbak. Lanjut, dari data sekunder dan analisis masalah kesehatan, maka faktor-faktor penyebab demam berdarah di desa Merbak adalah yang pertama, pengetahuan, sikap, tindakan pencegahan, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan genetik. Berdasarkan analisis faktor determinan, maka tim PBL 2 menentukan alternatif pemecahan masalah DBD adalah dengan cara melakukan yang pertama, edukasi pencegahan DBD, yang kedua, pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, yang ketiga, pembagian bubuk abate, dan yang keempat, pemasangan poster. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan hasil analisis situasi masalah kesehatan di desa yang disampaikan oleh tim 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini kan buka dua sesi pertanyaan. Sesi pertama, masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk 2 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin bertanya sama kelompok 2, yang ISPA kelompok 2 ya. Di sini kan saya ada lihat nih melakukan implementasi pemecahan masalah atau intervensi ISPA, di antaranya itu ada 5 tadi kan, yaitu pemasangan poster. Ada nggak intervensi lain yang dilakukan selain pemasangan poster? Kemudian yang kedua, boleh nggak simulasikan kembali CTPS cuci tangan pakai sabun di depan kita? Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami menjawab. Untuk intervensi lain yang kami berikan hanya kelima itu saja. Dan kami melakukan sosialisasi CTPS, cuci tangan pakai sabun. Di sini dan kami dari kelompok 2 ini mempraktekkan atau simulasi ulang terhadap CPTS. Cuci tangan pakai sabun. Ini jangan tegang adik-adik, santai saja. Ya, kalau pun salah, jangan khawatir. Kami hanya pengen lihat pakai berapa langkah sih, urutannya udah benar belum saja.
Takutnya beda dengan yang kita Betul. sampaikan. Kalau enggak, seru. Yang penting enggak 1000 langkah itu. Langkah 1000. Ayo di tengah. Ingat nggak? Nah, biar kelihatan. Oh, itu dimatiin Tutup dulu ya ya, dulu Pak. ya, Tutup Pak. aja dulu. Cuci tangan yang pertama yaitu yang pertama. Ini kami mengikuti sosialisasi kami di pada anak TK, jadi kami gerakannya agak sedikit Anggap aja enak sih. Langkah satu. Langkah satu. Yang pertama, gosok tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan. Yang kanan kiri kanan kiri. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, mengunci, kedua tangan mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri dan kanan. Yang terakhir, putar kanan dan kiri. Kemudian bilas menggunakan sabun. Selama berapa lama, Dek? Kalau pakai air berapa lama? Hah? 1 menit? Berapa? 1 menit, setengah jam. 30 detik. Berapa, Dek? Ayo. 60 detik 1 menit. Berarti tidak disampaikan juga ya di anak-anak TK-nya berapa lama gitu. Berapa lama? Ya, Ya. 3 intervensi. Berarti berapa lama boleh? 40 sampai 60 detik. Jika menggunakan Sabun, terus kalau menggunakan hand scrub itu 20 sampai 40 detik. lamanya ya. Jadi. Lama. Saya awasi dari awal sampai selesai. Cara maunya. Kalau gitu kan nggak bisa seperti itu. nanti Saya boleh kan harus. ditambahkan, kita masukkan didapatkan di apa namanya sosial CPPS kan berapa langkah dengan berapa langkah, cuma dijelaskan lagi apa berjalan bisa ditambahkan lebih sempurna lagi ya. Masih ada tulis? Yang mengenai ini ya, mengedukasi langsung pada saat pemasangan poster, langsung memberikan edukasi kayak gitu. Untuk kemarin untuk pemeriksaan interview di kantor desanya, nah, jadi ada beberapa perangkat desa yang ada kami termasuk sosialisasikan terkait saat pemasangan poster. Waalaikumsalam. Saya mau nanya untuk langsung dari 3 kelompok ya. Oke, tanya-tanya umum, tidak ada keberatan. Nanti mungkin bagi rata-rata ibu-ibu yang di samping ini sudah siap sedia ingin bertanya. Oke, pertama permasalahan yang ada di masyarakat itu untuk sekarang itu kan bukan
bisa didapatkan dari mana aja ya. Asal ada sinyal, kita tinggal buka, di HP ada semua. Jadi untuk belajar bisa di mana aja. Yang mau saya tanyakan itu, apa sih hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk yang didasari dari pengetahuan tadi, mereka itu tahu. Misalnya nih, anak-anak atau orang tua pulang bermain ataupun dari ladang sampai ke rumah mungkin megang makanan atau minuman, dia itu tahu sebenarnya harus cuci tangan dulu, bersih-bersih dulu, baru memegang itu semua. Tapi kesadarannya itu yang nggak ada. Nah, cara untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat itu mungkin bagaimana ya. Kemudian untuk DBD, ISPA dan DIA ini hal yang harus dilakukan mungkin saat terkena dari 3 penyakit ini mungkin ya, atau untuk pencegahan sendiri, ada enggak kira-kira makanan yang bergizi yang mudah didapatkan di area lingkungan sekitar kita tanpa harus mungkin mengeluarkan biaya yang banyak untuk kita dapatkan itu. Kemudian untuk pencegahannya itu ada nggak kira-kira dari adik-adik yang punya ide tentang inovasi yang bisa dilakukan mungkin secara gimana ya, dia nggak perlu yang repot-repot, cuma mungkin inovasi yang singkat, simpel, tapi bisa ngena dan bisa diingat dan mau terus untuk dilakukan secara berkontinu atau berkelanjutan. Mungkin hanya bang itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit bertanya kepada teman-teman terkait dengan data kita ini untuk kelompok 3 terkait dengan penetapan lokasi kasus. Nah, di sini yang kami lihat untuk ke-13 desa kami ada data kasus DBD. Nah, kasus DBD ini khususnya di wilayah UPTD Puskesmas Kebong
Adapun tahun 2012 berjumlah 12 kasus dan tahun 2023 berjumlah 154. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kami di sini Desa Merepat untuk data kami yang ada di Puskesmas Kebong ya Bu ya. Nah, jadi kami ada datanya 12 kasus untuk Desa Merepat. Jadi di sini teman-teman mendapatkan jumlah yang terkena DBD itu ada 25. Nah, jadi kebetulan kami tim PE. Nah, tim PE jadi kita mau maksudnya gini, mensinkronkan data kita. Jadi ketika adik-adik turun itu maksud kami gini Bu, jadi terus terang ya Bu ya. Nah, jadi sekalian saya sedikit saran dan masukan untuk adik-adik. Nah, jadi memang ketika adik-adik datang ke Puskesmas kemarin, memang kebetulan waktu itu saya juga tidak bisa hadir ya Pak Kapus, kami ikut ke PKMD di Sungai Pukat ya. Nah, jadi saya juga mohon maaf tidak bisa hadir di sini. Nah, jadi adik-adik itu tidak ada ibaratnya gini, konsul dengan kami. Nah, jadi saya terus terang dengan adik-adik kemarin berapa kali mereka konsul, saya sedikit marah dengan mereka karena memang yang pertama mereka kurang komunikasi dengan kami. Dari PBL 1 saya bilang kemana semangatnya kalian ke kami. Jadi di PBL 1 mereka luar biasa. Ketika di PBL 2 terkait dengan data, terus terang mereka tidak ada konsul dengan kami. Jadi saya bilang kalian sudah sampai mana? Kami sudah sampai analisis data. Konsul dengan kami juga sudah tidak ada. Jadi mereka sudah sampai turun lapangan. Jadi Kak, saya kemarin cek semuanya sampai saya suruh mereka turun ulang. Karena dari data sampel mereka juga salah, cara pengambilan mereka saya tanya seperti apa. Nah, sistem kalian seperti apa? Karena setiap kita turun ke lapangan kita punya dasarnya. Jadi jangan sembarang ambil. Saya bilang saya mau ke rumah si A, ke rumah si B, ke rumah si C. Kita kan bukan? Jadi kita punya dasarnya, kita ngambilnya seperti apa. Makanya saya suruh mereka pakai perhitungan apa gitu kan. Nah itu. Nah terus contohnya di kasus kami DBD, kami cuma ada 12, mereka dapat 25, dapatnya dari desa. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, mereka dapat di data 25, berarti 13 ya selisihnya. Apakah ketika masuk mereka pengambilan sampel ke desa itu yang terkena DBD kan biasanya di luar nih, mereka kan kenanya di sini, datang ke Merepat berarti itu dikatakan DBD ya kan gitu kan. Nanti mungkin disinkronkan kembali lah. Jadi nanti untuk adik-adiknya tetap komunikasinya. Nah saya bilang itulah gunanya kami sebagai SPL untuk kalian bertanya. Saya bilang kayak gitu kan. Jadi kami bertiga SPL ini Bu, kalau tidak kami tanya mereka tidak bertanya dengan kami kan gitu kan. Jadi sudah kami desak juga. Kemarin Pak Kapus juga ada sampaikan ke saya untuk temui kami juga sulit. Jadi memang kebetulan kemarin kami juga jarang kan di Puskesmas dan saya juga sakit, maksudnya komunikasi lewat WA kan bisa. Jadi nanti mungkin adik-adik sinkronkan kembali karena memang dari data yang kami lihat tuh terus terang kayak Baning Panja ini kalau memang mau kita inikan semua datanya salah semua. Karena memang kebetulan kami pemegang DBD ya Pak Onda. Jadi yang kami lihat data nih semuanya tidak sinkron. Nah, jadi nanti mungkin kita bisa sama-sama ini lagi lah. Jadi dapatnya dari mana, dasarnya adik-adik mengatakan ini DBD seperti apa. Apakah misalnya kadang kan gini, kakaknya kena DBD, adiknya juga demam dengan ciri-ciri yang sama lalu dibilang DBD. Tapi seperti itu, tidak ada diagnosa dari kita. Kita kan harusnya ada diagnosa seperti hasil dari lab. Nah itu baru dikatakan DBD. Jadi takutnya pada saat pertanyaan-pertanyaan yang adik-adik kasih di lapangan, oh ya kemarin tuh adiknya demam, kakaknya juga kemarin kena DBD langsung kena DBD lalu dikatakan DBD. Takutnya seperti itu. Ya. Jadi nanti kita sinkronkan kembali data-datanya. Karena di sini kalau untuk Desa Kebong, kalau di data kami hanya 24, tapi di sini dapatnya 30. Jadi selisihnya dari mana nanti kita sama-sama supaya sinkron. Karena kan laporan ini juga terkait nanti di Stikara, di kami, di dinas. Nanti kok di dinas beda, Stikara beda,
desa juga beda. Jadi biar kita sinkron, ya. Karena memang sini beda semua, kayak Kenam Sejahtera itu 2, ini sama. Terus kayak Merepa selisihnya sampai 13. Terus Sepan Lebang itu data mereka 10, ini 8. Nanti bisa disinkronkan lah ya untuk adik-adik. Jadi yang jelas komunikasinya dengan SPL. Jadi jangan kami yang bertanya baru kalian ke kami. Nah, jadi maksudnya ya sama-sama kami welcome kok adik-adik kalau bertanya. Ya. Nah, terus kalau untuk data di nanti bisa disinkronkan lah ya sama-sama. Nah, terus kalau untuk di ISPA di ISPA ini kan ada nasofaring sama infeksi akut lainnya saluran pernapasan. Nah, terus kalau untuk tahun 2023 itu ada 858 kasus. Mungkin kalau untuk saya Bu terkait dengan data disinkronkan kembali lah dengan kami. Ya, jadi nanti disinkron. Jadi nanti lebih ini ya adik-adik, karena memang nanti datanya coba diinginkan lagi. Iya. Karena kemarin ini kan kelas 2022 sampai ya karena dia pakai 1 tuh Bu. Jadi harus gitu ya. Koordinasi lah yang jelas. Koordinasi dan komunikasi. Profil 2022 sama 2023 jelas beda. Ya pasti berbeda ya. Ya, tahunnya berbeda. Tahunnya Kasusnya berbeda. juga ya bisa fluktuatif. Iya, pasti berbeda. Karena kalau untuk di Nah, jadi terakhir kemarin mereka update itu Bu tanggal 25 Juli 2023. Sedangkan kita sekarang sudah Januari. Nah, yang saya pertanyakan kenapa adik-adik tidak bertanya ke kami sampai di November atau Desember. Kan gitu kan? Nah, jadi kami sudah ada datanya. Dari Januari sampai Desember data kami yang ISPA itu ada 1.506. Nah, ini update mereka terakhir 858. Bentar nih. Ini tidak ada jumlahnya. Tidak ada jumlahnya ya. Sampai di Januari kami juga sudah ada 67 kasus ISPA Bu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan adik-adik di sini ada 2 kategori. Ada nasopangiritis akuta sama infeksi akut lainnya. Nah, jadi kriteria makanya tadi saya tanya kuesionernya seperti apa. Karena kan kalau untuk nasopangiritis tuh dia yang udah di tenggorokan ya Bu ya. Gimana Bu? Ya, perbedaan nasopangiritis dengan akuta itu. Jadi kan memang ada keseluruhan. Jadi nanti bisa disesuaikan kembali. Karena datanya pemeriksaan kan jumlahnya juga berbeda. data kunjungan. Ini dari mana itu? Ya, data kunjungan kan ya. Karena mereka ngambilnya ya. Jadi disesuaikan dengan data puskesmas. Sesuaikan lagi lah ya. Terus kalau untuk kelompok Kelam Sejahtera, Kelam Sejahtera ini kemarin yang terkena diare, nanti mungkin bisa dijelaskan di sini kasus diare itu ada
241. Ini update datanya nggak tahu sampai bulan berapa. 2022, terus tahun 2023 berapa itu? Sujin 2023. Nanti yang jelas adik-adik semua data ini disinkronkan kembali lah ya, karena memang data yang adik-adik ada di sini dengan kami itu berbeda. Nah jadi nanti berapa? 2023 terakhir 14 44 itu keseluruhannya. Itu yang desa. Keseluruhannya. Keseluruhannya belum Kak. Nah, ini kan kurangnya komunikasi Bu. Jadi mereka ya makanya saya bilang, padahal waktu mereka masuk ke sini sih sudah hubungi masing-masing PJ, mohon bantuannya PJ masing-masing jadi untuk berikan data dengan adik-adik. Nah, jadi mereka juga tidak ada konsul Bu, terus terang dengan kami ketika sudah di akhir di Februari kemarin itu pada konsul dengan kami. Nah jadi udah mendesak juga, itu baru kami lihat datanya, saya bilang kami tidak mampu kalau harus koreksi semuanya terkait dengan data, saya bilang kayak gitu. Nah, jadi nanti mungkin komunikasinya tetap diinikan lah ya, jadi nanti biar kita sama-sama data kita sinkron, karena memang di 3 ini yang kami lihat datanya tidak ada yang sinkron, jadi takutnya nanti kasihan Pak Kapus kami bertanggungjawabkan ke dinas, terus nanti data di Setikara beda, di desa beda, Kasus naik ya. ya Pak ya. Kasus Jadi kasusnya meningkat. Jadi nanti kita sama-sama lah setelah ini nanti, karena memang jangan ya terus terang saran dari saya jangan mementingkan ego masing-masing, karena terus terang saya tanya ini kemana pulang kampung, yang satu ini, yang satu itu, nah maksudnya setelah kalian seminar kalian mau pulang pun terserah, enggak kuliah pun enggak apa-apa saya bilang Bu. Jadi maksudnya bereskan dulu lah, jangan mementingkan ego sendiri saya bilang. Kekompakan kelompok terutama dijaga. Karena tanya si A ini itu, tanya si B ini dan itu. Nah jadi adik-adik ya, jadi saya juga tidak tahu Bu di PBL 2 adik-adik ini kayaknya agak kurang semangat. Saya tanya kenapa, apakah udah di semester akhir atau apa? Nah kalian masih ada PKMD dan lain-lain kan gitu kan? Nah jadi nanti kekompakan kelompok tetap dijaga lah. Karena sebenarnya mau saya tanyakan banyak, tapi nanti kasihan mereka Bu. Karena sudah saya tandai sebenarnya Pak saya tanya. Tapi mungkin ini aja lah yang saya tanyakan terkait dengan data ini aja. Jadi kalau mau saya tanyakan semua terkait dengan ini, nanti saya dibilang dosen penguji pula kan. Jadi mungkin ini yang dapat saya tanyakan. Jadi nanti adik-adik bisa sinkronkan lagi ke PJ-nya. Ya. Tidak dijawab pun tidak apa-apa lah, karena memang datanya memang udah beda semua sih. Cuma sarannya aja. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Selamat siang. Baik, terima kasih. Atau cara menentukan tadinya 12 menjadi 25 itu gimana? Dasarnya dari mana? Apa karena 12 kasus ini tadi tahun 2022 23 mungkin atau menentukan sendiri kan itu tanpa melakukan pemeriksaan. Takutnya yang tadi saya sampaikan Anamnesa tidak kan? Baik, sedikit klarifikasi tentang data. Jadi untuk kami data di hari kemarin yang jumlah keseluruhan kami ambilnya di PBL 1 di profil PDD Puskesmas, yaitu profil 2022. Kemudian kami hubungi PJ-nya lagi untuk cari dari bulan Januari sampai bulan Juli yang untuk diare. Jadi dia belum keseluruhan 2023. Kemudian yang untuk jumlah ISPA yang di desa itu untuk diare itu yang di Kelam Sejahtera itu dari 2022
sampai 2023 itu yang khusus Kelam Sejahtera. Cuman yang jumlah keseluruhannya itu masih belum update. Ya, termasuk teknisnya bagaimana bisa menentukan itu. Udah yang ini, Ispa. Nah, Ispa. Silakan yang BBD dengan diari. Mau langsung jawab untuk Bang Giz. Nah, iya. Untuk pertanyaan, misalnya pengetahuannya ini udah baik, cuman melakukannya itu tidak baik. Misalnya cuci tangan, udah tahu cuci tangan itu penting. Nah, kebiasaannya masih tidak peduli. Nah, itulah kebiasaan orang individu. Misalnya udah tahu pengetahuannya udah baik, cuman melakukannya itu tidak terlalu peduli. Nah, untuk di area sendiri kan cuci tangan itu penting. Kalau cara untuk kami untuk menumbuhkan kebiasaan itu ya tugas kita sebagai promotor kan ya mengedukasi dan melakukan penyuluhan, misalnya kepada anaknya itu penyuluhan ke orang tuanya supaya orang tuanya menumbuhkan kebiasaan selesai bermain atau selesai dari mana itu harus cuci tangan. Kemudian untuk pelaksanaannya itu itulah dia kembali ke individu masing-masing lagi. Nah, untuk pencegahan, kalau untuk pencegahan yang secara di area itu kami kemarin intervensi juga pas itu oralit, pengobatan oralit dari gula garam. Kemudian untuk makanan itu buah-buahan dan sayur-sayuran. Kebetulan juga di Kelam Sejahtera itu banyak yang menanam pohon pisang. Nah, konsumsi buah pisang juga bisa untuk mencegahnya. Kemudian Kelam Sejahtera juga banyak yang berkebun. Nah, untuk sayur-sayuran berkebun bisa. Kemudian untuk di area ini sebenarnya lebih ke pengolahannya lagi. Nah, seperti itu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait pertanyaan dari Bang Dwi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan lagi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa baik di kelompok 1 maupun kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil PBL-nya. Walaupun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, tapi saya rasa penyampaiannya sudah baik ya. Cuma kalau bisa sampaikan yang ringkas, simpel, tapi pada isinya sesuai dengan tujuan kita melaksanakan PBL dan seminar pada hari ini. Kemudian mengenai data tadi disampaikan, memang saya lihat pun dari awal saya lihat ini ada beberapa bis data, gitu kan? Memang saya tidak tahu, tadi sudah ditanyakan sumber datanya dari mana, mengapa itu dan dasarnya apa, sudah dijelaskan juga. Tapi nanti lebih baik ya, karena untuk kepentingan bersama baik dari Puskesmas, mahasiswa dan kampus sendiri, tolong disamakan persepsi datanya, sumber datanya disamakan supaya nanti tidak ada data yang beredar itu data ganda. Dari Puskesmas datanya beda, nanti dari mahasiswa datanya beda. Karena itu akan berpengaruh terhadap pelayanan yang kami lakukan di Puskesmas ya, supaya nanti adik-adik juga tidak bingung dan SPL-nya juga tidak merasa terabaikan gitu kan, karena dari ada komunikasi tadi saya minta tolong diperbaiki data-datanya sesuai dengan kondisi yang ada. Terlepas dari tahun 2022 atau 2023 yang ada, tapi datanya sesuai itu saja. Jadi ini masalah ya. Nanti bisa dibandingkan dengan hasil PBL di lapangan oleh dari semua. Kemudian yang saya mau tanya satu dari 3 kelompok ini kan pakai kuesioner nih. Kuesioner ini apakah kuesioner yang dibuat sendiri atau memang yang sudah baku? Yang buat sendiri sudah diuji validitasnya sudah. Boleh nggak nanti kami minta contoh atau minta bentuk
dosen, makanya kami minta kuesionernya untuk disesuaikan dengan kondisi kami. Kemudian untuk nanti sampaikan ke SPL ya kuesionernya, biar beberapa para SPL juga bisa melihat kuesionernya. Takutnya nanti ada yang berhubungan dengan data yang salah persepsi gitu. Ya seperti itu, makanya saya minta kuesioner tadi di print satu rangkap aja, contoh kuesionernya sampaikan ke SPL masing-masing. Nanti kalau para SPL di analisis ya, dianalisis kuesionernya dan data-data yang ada. Jadi supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi dan miskomunikasi tentang data serta tidak ada salah persepsi atau mispersepsi di antara mahasiswa SPL dan pihak puskesmas serta pihak itu sendiri, supaya ke depan datanya lebih valid dan kemudian hasil yang disampaikan juga tidak menimbulkan pertanyaan dan tidak menimbulkan data ganda seperti itu. Jadi tidak menimbulkan kebingungan untuk kita semua. Mungkin dari saya itu saja. Nanti kalau masalah pertanyaan saya tanyakan, waktunya bisa sampai kita pulang nggak selesai ini. Jadi mungkin nanti saya titipkan sama SPL saja ya. Kami harus perbaiki. Mungkin demikian, terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Ya. Saya tambahkan dulu ya, tadi diminta untuk menjelaskan. Memang sebelumnya data yang kita dapatkan ini kebetulan kami ditanya kemarin ya, jumlah kasus yang di BD itu jumlahnya adalah tahun 2022 ya, sebanyak 12 kasus gitu. Ya 12 kasus di BD. Untuk di satu UPTD ini 2022 sebanyak 12 kasus ya, betul ya? 2022. 2023 itu datanya di kami 2023 12. 23. 2023 12. Tapi adik-adik dapatkan 25. Ini yang 2022 terdapat 12 kasus DBD di Kecamatan Kelampar-Mai, artinya keseluruhan. Keseluruhan berarti 2 puskesmas ya, kecamatan. Satu ya, berarti bukan di kecamatan, berarti di sini di UPTD ya, UPTD Puskesmas Kebon, jadi 12 kasus. Tadi sebenarnya memang saya pun terkejut sampai naik gitu, kok beda ya kasus di desa dengan di UPTD Puskesmas Kebun gitu ya, ada perbedaan tahun 2023 artinya kasusnya ini kan ya. Memang kalau naik ini kan ancaman ya ancaman, artinya mungkin juga tadi betul yang disampaikan, kemungkinan saja etiologi, ciri, tanda dan gejalanya itu sama, jadi langsung di judge sebagai DBD kan begitu ya. Nah itu mungkin juga, atau pengakuan dari masyarakat itu sendiri, dia menyebut bahwa dirinya DBD sehingga mahasiswa memasukkan data itu DBD. Sebaiknya kalau hal semacam itu ya harap masyarakat itu kunjungan ke puskesmas saja kan begitu solusinya, supaya bisa didiagnosis, dianamnesa kan gitu, dan diuji lab kan, sehingga dipastikan bahwa seseorang itu menderita DBD dan tidak DBD. Dan sebenarnya ini adalah upaya promosi kesehatan, 5 level prevention ya, early diagnosis dan prompt treatment kan gitu ya. Salah satu langkah untuk pencegahan ya. Nah itu yang diharapkan juga masyarakat supaya bisa datang ke puskesmas. Jadi mendekatkan pelayanan masyarakat dengan puskesmas kan begitu. Jadi sehingga tadi tidak ditentukan sendiri gitu ya. Pengakuan atas dasar pengakuan masyarakat bahwa dia dengan etiologi yang sama, kemudian dia mengatakan bahwa dirinya DBD dan tidak DBD ya. Nah, mungkin itu untuk ke depan ya, bahwa tidak hanya sekedar kita misalnya pengakuan masyarakat, tapi diharapkan juga bagaimana masyarakat ini mau berkunjung ke puskesmas untuk berobat kan gitu. Supaya tadi terkait dengan upaya untuk pencegahan supaya tidak dia berlanjut masalah kesehatannya. Sebenarnya di situ juga sebenarnya masuk dalam kategori
kegiatan PPL. Jadi supaya masyarakat itu mendatangi puskesmas. Nah, dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan. Mungkin itu saja tambahannya. Nah, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Sebelum terima kasih, mohon diperhatikan untuk mahasiswa terkait data tadi memang sudah disampaikan ya, ada perbedaan. Ternyata kan memang data yang disampaikan di laporan itu tahun 2022 ya, karena kalian ngambil waktu kemarin data PBL 1 ya. Untuk PBL 2 ini bisa di-upgrade ya, ditanyakan ke pihak SPL atau pemegang program ya. Jadi nanti disesuaikan dengan tahun yang sekarang, tahun 2023 minimal ya. Dengan catatan kalau misalnya angkanya apakah meningkat atau menurun ya? Meningkat. Oke, kalau meningkat kan bisa dilanjutkan ke intervensi gitu Pak. Tapi kalau misalnya data di 2023 ternyata menurun, jangan diambil karena kita adalah lanjutan ini PPL 2 itu. Jadi nanti biar sinkron ya. Jadi dipastikan dulu datanya. Kalau misalnya meningkat bisa diupgrade dulu. Tapi kalau misalnya menurun, kita pakai yang data 2002 saja karena kan ini kan merupakan itu simpan dulu ya. Jadi biar enak laporannya juga sesuai. Kemudian terkait tadi apa? Untuk data desa, kita kemarin sepakat ya penggunaan data untuk penyakit adalah dari puskesmas, bukan desa, karena desa tidak bisa mendiagnosis ya. Ranahnya untuk diagnosis ada di layanan kesehatan minimal dokter itu ya. Jadi biar tidak ada simpang siur data seperti itu. Dan untuk pembelajaran ke depan ya, untuk kalian semuanya, saya tahu mungkin kalian egonya masih tinggi ya. Betul, egonya mereka masih tinggi. Ada yang A, B, C, semuanya punya kegiatan masing-masing. Untuk ini adalah tugas kelompok ya. Jadi tolong diperhatikan. Koordinasi, komunikasi kalian harus dijaga. Sepakat? Oke, sepakat ya? Kok diam? Nanti nggak ada itu. Kamu yang bagian bersih itu. Revisi saya enggak, saya mau udah jangan kayak gitu ya. Oke, sepakat ya? Ini kerja kelompok. Suaranya mana? Ya. Tolong semuanya. Ya. Jadi sepakat ya, dikerjakan bersama, diperbaiki bersama, ditampung bersama. Karena ini melatih kemampuan kalian, kekompakan kalian. Nanti di dunia kerja pun nggak bisa egonya sendiri-sendiri seperti itu ya. Kalian bekerja bersama-sama. Target laporannya 1 minggu ya. Jangan molor-molor. Banyak salah Bu. Makanya itu kali. Soalnya akhir bulan itu sudah mulai perkuliahan. Kalau perkuliahan nanti mesti gak itu. Jadi mohon izin untuk SPL bimbingannya untuk khusus untuk mahasiswa kami ini 1 minggu ini ya Bapak Ibu. Kena laporan ini. Laporannya biar selesai. Sepakat ya? Nilai. Ya. Nyoblosnya itu 1 menit saja selesai. Ya kalau guys. Iya 1 minggu ya. Jangan sampai minggu. Karena kita cuma Senin depan maksimal sudah jadi itu ceritanya ya. Oke. Keberatan terus mau kapan? Tanya lagi kalian perkuliahan. Nilainya nggak keluar. Kalian harus sepakat ini. Diberikan sekarang, ayo. Pokoknya minggu depan ya, Senin depan harus sudah selesai ya. Kalau misalnya kalian pulang ya silakan kalian atur waktunya. Kalau bisa kembali ke sini dan bimbingan ke SPL. Ya, tadi kan datanya udah jelas tuh. Maksudnya harus ada di-match-kan antara data kalian dengan data di puskesmas. Ya, harus diperbaiki lah. Ya, tadi
tadi saya juga mendengar komunikasi kalian bimbingan dan SPL itu kurang gitu. Saya baru tahu juga hari ini ya. Kalau kalian bicara ke saya, ya udah bimbingan gitu, tapi ternyata belum ya. Ini sama halnya di skripsi nanti ya. Kadang mahasiswa ada yang datang udah mau mepet nih. Misalnya jadwal senam proposal tanggal akhir Maret misalnya. Nah, baru minta sesi ya. Ya seperti itu. Dari awal-awal sudah harus dipersiapkan. Saya simpul juga untuk kelompok 1 ya, kata kelompok saya gitu. Kenapa intervensinya juga mau akhir-akhir gitu, dan ending-ending ya. Tanggal 5 baru intervensi, tanggal 4 baru intervensi. Seharusnya kalian punya jadwalnya gitu. Ya, apakah seminggu sebelum itu udah intervensi bagaimana gitu ya. Jadi mungkin intervensinya bisa lebih banyak kalau kalian melakukannya dengan terjadwal. Punya jadwal kapan surveinya selesai, kapan bimbingan ke SPL ya, kemudian kapan intervensinya dilakukan, itu juga harusnya sudah terjadwal. Itu pelajarannya. Nanti di masa semester depannya ada PKMD kurang lebih, dan lingkupnya juga koordinasinya lebih luas lagi, bukan hanya di desa gitu ya, mungkin dengan termasuk puskesmas, pihak kecamatan ya, dan sebagainya seperti itu. Saya kira itu. Kalau untuk perbaikan, mohon maaf Pak Ibu dosen, untuk perbaikan saya rasa tidak terlalu banyak yang diubah, tinggal datanya saja. Kalau untuk intervensi dan lain kan sudah sesuai nih, hanya datanya saja. Perbaikan data saya rasa tidak bisa dikomunikasikan. Nah, maupun di sini nanti bisa langsung. Satu hari jadi sebenarnya kalau niat loh. Kalau perbaikan tambahan dari SPL tadi yang belum dikomunikasikan, ada intervensi yang belum disampaikan atau mungkin sudah dilaksanakan tapi tidak tercantum di situ, silakan tambahkan. Terutama yang ISPA tadi kan di situ poster-posternya tentang ISPA, kemudian ada tentang kelompok, kemudian tentang apa tadi TPS. Boleh sampaikan juga tadi mencegah ISPA sampai gimana kan nutrisinya sampaikan di situ tuh malah lebih mantap. Itu kalau saya rasa malah ekspresi utamanya. Daripada menyebar poster tadi kan, kita edukasi dulu baru di poster. Gitu ya, nanti kalau masalah intervensi dan implementasi sudah saya rasa sudah sesuai dari tambahan saja. Hanya datanya yang ya gitu ya. Kalau poster belum tentu orang baca Iya. Udah gitu kan. Sekarang lebih banyak TikTok, YouTube kan. Media sosial. Medsos, FB. Ini kan banyak kreatif semua nih. Konten kreator juga kan nanti ke depan. Generasi Z kan. Oke, silakan. Boleh nanya lagi nggak? Langsung ke kelompok aja masing-masing ya. Perbaiki ya. Nanti baru begini saja ada ini sudah dia berapa? Silakan dulu ya. Ini udah. Berikutnya. Terima kasih kepada rekan-rekan kalian, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Jalan-jalan ke Laut Sejahtera. Jangan lupa ajak kawan-kawan. Jika saya ada salah kata, mohon kiranya dimaafkan. Rezeki naik berlari. Jalannya cepat sekali. Saya ingin kayak pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Selamat pagi.